Kemudian saya prihatin dan saya geleng-geleng dengan mantan gubernur Jawa Timur dan wakilnya yang statementnya seperti itu. Dikatakanlah Jokowi kayak apa Abu Bakar dan sedangkan Gibran kayak Saidina Ali. Ini apa sih? Khofifah, Anda nih ngomong yang rada bener lah ya. Anda disandra kita tahu kok, kasus bansos. Emil Dadak, Anda juga ikut sandra, barangkali kasus bansos. Itu jadi pembicara di belakang, pakai udahlah kita nih nggak goblok-goblok bener lah ya. Era digital gini gampang kau ngeliat orang. Anda nggak malu tuh, ya? Malu lah. Jangan sampai Anda kayak Jokowi yang udah nggak punya malu. Karena berbohong itu sudah bagian dari karakter. Jadi udah nggak tahu, udah nggak punya malu, nggak merasa salah lagi kalau berbohong. Nah, Anda jangan sampai ikut-ikutan yang begituan. Ini komentar saya. Saya mau agak keras lah dari Wiwos ini. Karena ngomong rada sopan ini nggak nyampe, itu nggak nempel di kepalanya. Pelajaran buat publik. Pahami ini. Terima kasih. Menurut saya, kita selalu bicara legal, tapi tidak pernah memikirkan legitimasi. Kita bicara moral, reformasi apa katanya, reformasi moral lah atau apa? Mental lah, apalah. Tapi tidak bicara reformasi etika. Untuk saya, kenapa saya ada di sini? Karena sebagai guru, saya menuntut pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik. Hari ini Pak Mahfud mundur. Apa kemudian reaksi Pak Jokowi? Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus mundur. Karena itu adalah etika yang mesti dipegang. Yang kedua, sekali lagi kita mesti ingat, tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata, lawan. Negeri ini pun dibangun, dipertahankan oleh perjuangan kita semua, oleh putra ibu salah satunya. Maka kita harus berdiri tegak dan berani mengatakan kebenaran. Presiden kalau memang ingin ikut terus cawe-cawe untuk kemenangan anaknya, rakyat akan terus melawannya. Memang sudah parah sekali, karena kan semua yang tadi ada di Instagramnya Pak Erick Thohir deh, Pak Jokowinya bagi-bagi sembako di depan istana. Buat saya itu udah bener-bener dirty politics gitu. Udah nggak ngitung etika, nggak ada rasa nilai-nilai yang menimbulkan rasa malu soal patut tidak patut, udah nggak ada. Berantem aja di soal hukum, yang mana ya hukumnya bisa di utak-atik juga gitu ya. Jadinya sudah sangat parah memang. Dan mestinya sih kalau ngomong idealnya ya harusnya orang-orang yang punya akal sehat dan kompas moralnya masih bener ya harus menjauh dari Jokowi harusnya gitu. Tapi ya pasti itu tadi realitanya pasti namanya makhluk politik pasti punya strategi-strategi. Udah menang 2 kali di pemilihan presiden, Pak Presiden bilang setelah ini giliran Pak Prabowo. Enak banget ya main giliran-giliran. Giliran rakyat yang bisa menentukan calon presiden bangsa ini tanpa ditentukan, kapan kira-kira? Udah mah kasus polarisasi yang dihasilkan dari Pilpres 2019 lalu yang sampai saat ini masih membumi dan menjamur di kalangan masyarakat, ditinggalkan begitu saja tidak diperbaiki. Sekarang udah sibuk nanti giliran siapa, sekarang giliran siapa. Sementara rakyat lagi dan lagi ya udah cuma dijadiin supporter, cuma dijadiin freelancer di hari pemilihannya saja, yang dimana calonnya sudah ditentukan dan dimana kita nggak tahu proses penentuannya seperti apa. Ingat ya, yang lihat video ini harus belajar dari masa lalu. Yang kita dulu 2019 gontok-gontokan sama teman sendiri, berdebat sama keluarga sendiri, saling gak sapa sama pasangan sendiri, bermusuh-musuhan sama tetangga sendiri hanya karena perbedaan 01 atau 02. Sekarang jangan terulang lagi. Kenapa? Karena setelah Pilpres mereka melupakan kita semua. Udah, polarisasi aja dilupakan. Mereka fokus sama bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan. Capek-capek ikut bayar pajak, niatnya ingin bantu saudara-saudara kita menjadi undang-undang bansos. Katanya tinggal ngebagiin aja, diklaim sama Pak Lurah itu sembako gratis. Gratis palelo,
Itu kan uang kami dari rakyat untuk rakyat. Ngapain diklaim-klaim? Kalau jadi pejabat tuh yang amanah. Ngerti nggak akibatnya kalau pejabat nggak amanah? Itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. No, kalau kagak percaya tanya Gus Miftah tuh, ahlinya tuh. Masih kayak gitu aja mau diterusin. Mikir. Paham? Saya taat pada konstitusi saya. Jujur ya, jujur saya katakan, yang kentut di depan Pak Jokowi tadi itu benar-benar nggak sopan. Benar-benar nggak sopan. Iya, nggak ada hormat dia itu. Itu jatuhnya pelecehan nampaknya tuh. Masa Pak Jokowi sedang berpidato, saya akan selalu taat dengan konstitusi. Lalu cewek yang di depan Pak Jokowi itu langsung kentut sambil menunggingkan apanya tuh, pantatnya gitu. Kan nggak sopan itu. Nggak sopan. Memang itu biarpun editan gitu kan, ya itu sebuah karya lah gitu. Tapi dia tidak sopan. Tapi saya bilang pun tidak sopan itu ketika Pak Jokowi patuh dengan apa yang dia sampaikan. Tapi kalau berbanding terbalik seperti sekarang ini, dulu katanya tidak akan melanggar konstitusi, dulu katanya tidak akan memihak, dulu katanya dia akan netral, ternyata sekarang malah sebaliknya. Ya, jangankan dikentutin, mau ditabok pun sebenarnya pantas. Maka untuk itu, teruslah kalian berkarya yang membuat video-video lucu-lucu seperti itu. Itu pantas itu. Di saat sekarang untuk Pak Jokowi pantas. Ya. Pantas itu, saya jempol tuh. Ya, kadang begini loh. Kalau diingatkan melalui kata-kata kan nggak mengena gitu loh. Tapi ya manusia ini kan kreatif. Dia ingatkan melalui kentut, siapa tahu mungkin barangkali sadar diri gitu loh. Biarpun itu hasil kreatif, nggak sesuai faktanya gitu, cuman editan gitu. Sah-sah saja. Karena untuk menyadarkan orang itu untuk kembali ke jalan yang benar, berbagai macam cara gitu. Ya. Selamat untuk yang mengedit itu. Yap, nafsu kekuasaan merubah segalanya. Contohnya Pak Jokowi menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa memuluskan jalan anaknya, anak tercintanya yang bernama Gibran, untuk menjadi wakil presiden di 2024. Tetapi apa yang menjadi perilaku Jokowi ini menuai sebuah komentar pedas dari para netizen maupun tokoh-tokoh yang berkemuka. Saya kira wibawa Pak Jokowi sebagai presiden memang sudah tidak ada lagi, harga dirinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena perilakunya sendiri yang begitu sangat memalukan sebagai petinggi negara, sebagai orang yang nomor satu di negeri ini, yang tadinya mendapat sebuah pujian yang sangat luar biasa dari sebagian besar rakyat Indonesia, dan bahkan sampai 80% rakyat puas akan kinerjanya. Tetapi karena cawe-cawenya di akhir jabatannya memaksakan anaknya untuk maju menjadi wakil presiden dan mendukung capres yang memiliki rekam jejak yang sangat buruk dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan yang tidak kalah menarik adalah video yang di awal tadi, di mana Bu Kofifa dan juga Kang Emil menuai respon yang menohok dari salah satu dosen karena terkait dengan
kasus bansos, saya kira makanya Bukoviva dan juga Kang Emil untuk mencari aman mereka rela jadi penjilat 02. Mereka rela jadi babunya Prabowo Gibran. Saya kira ini sangat miris. Apalagi sekelas Ibu Kofifa, saya kira tidak dipertanyakan lagi persoalan ketokohannya, apalagi di kalangan Nahdien. Tetapi karena apa yang menjadi perilakunya sekarang ini, sehingga harga dirinya sudah tidak ada lagi sama sekali di sebagian besar rakyat Indonesia. Dan kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Koni, bahwa selama Jokowi melakukan sebuah cawe-cawe dan melakukan segala hal untuk bagaimana agar bisa memenangkan 02, bahkan melakukan sebuah kecurangan-kecurangan, dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib untuk melawannya sampai mereka tumbang. Saya kira itu yang harus kita lakukan, karena tentu dengan cara itu kita bisa menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang yang betul-betul rakus dengan kekuasaan seperti Jokowi dan antek-anteknya. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.